salah satu dosen IAIN Sultan Amengkubuwono Gorontalo yang mengajar ilmu politik di kampus IAIN Sultan Amengkubuwono Gorontalo. Kepada Bapak Hendra Yasin MA, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dian. Ada Pak Kamarudin, ada Ibu Asri. Selamat pagi menjelang siang Ibu, karena di Indonesia Timur sekarang kita sudah setengah 12, dikit lagi mau azan zuhur. Dan terima kasih banyak Ibu, banyak hal yang bisa kami pelajari. Bahkan punya Ibu Asri ini adalah materinya sudah 3 SKS yang dipadatin. Bagi saya ini luar biasa, dan terima kasih banyak Ibu. Kita banyak sharing banyak hal, tadi ceritanya Tommy sama Dimas, terutama yang tadi soal Tommy yang di kelas seperti apa. Bagi saya ini hal yang perlu di benchmarking, mungkin bisa dilakukan di kelas anti korupsi di IAIN Sultan Amai. Terima kasih buat Pak Wadek, Pak Kamarudin yang sudah ternyata ada pembicara yang luar biasa, Ibu Asri. Nah, saya rasa materi yang saya tetap mau share screen Mas Dian. Baik, dipersilahkan. Walaupun saya ceritanya cuma singkat, karena saya lihat tadi banyak sekali materinya Ibu Asri yang bagi saya sudah sangat lengkap. Saya cuma sebatas bahkan ini mengulang beberapa hal yang saya rasa perlu untuk disampaikan. Karena udah oke. Saya langsung saja untuk menghemat waktu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua para peserta webinar. Ini awalnya ini dari mau kelas sebenarnya, tapi karena sesuatu yang hal akhirnya dibuat webinar karena tanggung saja. Ada pembicara hebat Ibu Asri yang kemudian tidak dibuat webinar. Nah, saya sebenarnya untuk yang sudah muncul Mas Dian materi saya? Alhamdulillah sudah. Pak Hendra sudah. Nah, saya bicara soal sekilas saja, bicara soal partai politik dan penanggulangan korupsi. Tadi Ibu Asri sudah menjelaskan panjang lebar, tapi ada beberapa slide yang mungkin saya jelaskan singkat. Pertama untuk korupsi sendiri, kalau kita melihat data dari KPK misalnya, di 2017 itu penyelidikan ada 123, penyidikan ada 121, penuntutan ada 103, sampai dengan yang ingkrah dan eksekusi 2018 ini lebih banyak lagi. Tapi kalau kita melihat data yang lain, ternyata persoalan korupsi yang ditangani itu tidak sampai dengan 5% dari jumlah laporan kasus yang ada. Misalnya 2015 kita mendapatkan data, misalnya ada 7.694 yang melaporkan persoalan anti korupsi. Di 2016 ada 7.252 yang lagi-lagi tidak sampai 5% dari jumlah kasus yang ditangani oleh KPK. 2017 itu ada 6.000 dan 2018 yang saya dapatkan ada 6.400 sekian laporan. Nah, untuk penyebab korupsi tadi sudah dijelaskan juga, ada banyak hal yang kemudian orang korupsi. Salah satunya adalah soal tekanan. Ada tekanan, ada kesempatan, dan ada rasionalitas. Dan ini yang terjadi, banyak orang yang kemudian korupsi itu faktor utamanya adalah karena ada tekanan pimpinan. Mau tidak mau, ada banyak birokrat yang kemudian ikut terlibat, tapi karena tidak lepas dari ada tekanan dari pimpinannya. Ada kesempatan juga, ada rasionalitas yang terkadang nggak apa-apa kita ngambil karena ya persoalannya adalah ya ini harganya sudah kayak macam Ibu Asri bilang tadi ya, kayak teman tadi soal markup. Ini harganya sebenarnya misalnya harganya 5.000, tapi karena saya dekat akhirnya harganya jadi 3.000, tapi saya taruh di nota tetap 5.000. Nah, ini hal-hal perilaku korupsi yang terkadang sadar tidak sadar kita lakukan. Nah, penyebab korupsi yang lainnya adalah soal keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan. Ada juga soal yang teori mengatakan misalnya soal kekuasaan, soal monopoli, soal yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang terakhir soal kesempatan keinginan. Nah, titik poin saya di bagian saya ingin bicara bahwa ada hal yang terkadang kita lupa lihat bahwa
ini asal muasal persoalan korupsi yang banyak ditangani oleh KPK. Saya melihatnya ada dua hal. Kalau ceritanya Ibu Asri tadi memperlihatkan banyak tokoh-tokoh publik yang hadir, ada kepala daerah, ada bupati, wali kota, ada politisi. Kalau saya melihat sumbernya itu pada dua hal. Satu, soal sistem pemilu kita ini menjadi akar problem yang luar biasa. Kenapa kemudian korupsi itu hadir? Yang kedua, soal partai politik. Nah, untuk sistem pemilu bagi saya adalah kalau kita melihat bareng-bareng, pemilu kita itu melibatkan banyak partai. Karena banyak partai yang sistemnya itu proporsional terbuka, ya, dan kemudian banyak kandidat, masyarakat kemudian bingung. Kita sebagai pemilih itu bingung mau pilih yang mana. Sehingga yang terjadi adalah ditambah lagi dengan misalnya banyak kandidat yang kemudian baru hadir ketika menjelang pemilu. Orang yang tidak dikenal tiba-tiba direkrut oleh partai dan kemudian itu yang kita pilih. Apa yang terjadi adalah pada konteks itulah biayanya semakin mahal. Ini yang saya sebut dengan biaya mahal. Kenapa biaya mahal? Karena biasanya selama saya misalnya mengikuti soal politik dan kemudian sempat juga terlibat dalam konsultan politik misalnya, ada tiga hal biasa orang dipilih. Satu, soal elektabilitasnya, tingkat keterpilihannya. Yang kedua, ditunjang oleh kapasitasnya. Yang ketiga adalah ditunjang oleh isi tasnya. Jadi ada tiga tas yang biasa sering identikan dengan orang kemudian menang dalam pemilu. Nah, satu soal elektabilitas, karena ketika dia elektabilitasnya tidak mumpuni, elektabilitasnya tidak mencukupi untuk dia terpilih sebagai misalnya anggota legislatif atau misalnya bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, pada kondisi itulah dia kemudian menggunakan segala upaya, salah satunya soal kekuatan finansial yang cukup. Nah, makanya banyak orang yang kemudian tidak terkenal, tiba-tiba direkrut partai dan kemudian maju. Nah, dia mengeluarkan banyak sekali uang untuk memperkenalkan diri. Karena dalam tahapan pemilu itu kan misalnya orang kemudian sampai dipilih ada kurang lebih ada tiga hal. Satu, soal popularitasnya. Yang kedua, soal akseptabilitas. Popularitas itu kedikenalannya. Akseptabilitas itu soal disukai. Orang yang kemudian disukai, orang yang kemudian dikenal belum tentu disukai. Tapi orang yang disukai ya belum tentu dipilih. Ya, itulah tingkat elektabilitasnya. Ketika tingkat popularitasnya di bawah, ketika tingkat akseptabilitasnya di bawah, apalagi sampai tingkat elektabilitasnya, problemnya adalah kemudian orang kemudian mengeluarkan biaya lebih. Ya, walaupun ini sah-sah saja sebenarnya, tapi pada satu sisi ini memunculkan kos politik yang luar biasa besar. Salah satu faktornya juga karena orang tidak dibekali dengan modal sosial yang cukup, sehingga kekuatan finansial lah yang menjadi faktor utama dari dia menang. Problemnya adalah karena dia mengeluarkan biaya yang besar, nah itu tidak ada yang gratisan. Itu akan mau tidak mau itu akan diganti ketika dia duduk di parlemen nanti atau dia duduk ketika menjadi bupati atau wali kota. Nah, makanya sistem pemilu ini menjadi penting untuk diamati, terutama untuk sistem proporsional terbuka. Jangankan dia berbeda partai, kalau misalnya di legislatif, satu partai pun dia akan saling sikut menyikut. Bahkan pada kondisi tertentu ada jual beli suara di sana. Buku misalnya soal temuan pemilu 2014 yang kasusnya hampir sama dari waktu ke waktu menunjukkan hal demikian, bahwa money politik atau vote buying itu masih saja merajalela di pemilu kita. Makanya yang menjadi penting adalah sistem pemilu. Yang kedua adalah yang menjadi titik tekan saya untuk materi ini adalah soal partai politik. Ya, partai politik itu kalau tadi kita bicara sistem pemilu, harus kita perhatikan bahwa partai politik adalah instrumen penting dalam suksesnya pemilu. Pemilu tidak akan hadir ketika misalnya tidak ada partai politik, walaupun ada calon independen. Tapi soal pilpres dan pileg itu instrumen partai politik menjadi penting. Dia adalah alat yang digunakan untuk menduduki jabatan. Sehingga kalau ditanya, banyak bupati, wali kota, gubernur atau misalnya oknum ya dalam tanda kutip atau politisi yang terlibat, lagi-lagi itu karena partai politik. Karena partai politiklah yang kemudian dia melakukan rekrutmen
rekrutmen yang bisa jadi sejak dari awal tidak dikadir dengan baik. Basis ideologisnya mungkin tidak ditetapkan baik. Lagi-lagi kalau misalnya ada yang ideologinya bagus dan tetap korupsi, lagi-lagi kita akan mengarah ke titik-titik moral. Tapi lagi-lagi partai adalah tempat di mana orang kemudian bernaung untuk mendapatkan jabatan. Karena di sanalah, di partai politik itulah, disitulah pabrik elit. Para pejabat yang hadir, yang sebagian besar itu menjadi OTT KPK dan sebagainya, lagi-lagi itu adalah produk partai politik. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin melihat akar muasalnya dari mana, selain misalnya kita harus melihat tadi ada banyak penyebab korupsi, sebenarnya menjadi perhatian penting adalah soal partai politik, soal kaderisasinya, soal rekrutmennya. Banyak kita lihat misalnya caleg atau misalnya yang datang kemudian ya direktur, ya bisa jadi 2 minggu sebelum penutupan perekrutan, apalagi misalnya kader-kader perempuan yang terkadang direkrut mendekati batas pencalonan bakal calon yang disampaikan. Nah, lagi-lagi yang saya mau bilang adalah satu, yaitu soal partai politik. Disinilah tempat kemudian orang sirkulasi elit kemudian hadir, dan disinilah terkadang ya pusat di mana ada potensi korupsi itu hadir. Oleh karena itu ya kita berharap semoga kaderisasi partai politik ini berjalan baik, sistem pemilu kita berjalan baik, terutama bagi saya adalah soal partai politik yang baik, sehingga menghasilkan para elit yang baik. Dan kalau tadi harapan kita bersama seperti harapan Tommy tadi misalnya soal tidak ada yang korupsi, ya insya Allah itu bisa terjadi. Itu kurang lebih Mas Dian yang ingin saya tambahkan, karena saya rasa banyak sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bu Asri, dan bahkan saya terkesima banyak sekali data yang kalau dijabarkan satu persatu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Terima kasih Mas Dian, terima kasih Bu Asri, terima kasih Pak Kamarudin, Mas Tommy, dan Mas Dimas. Pertanyaannya itu dari data-data yang disampaikan para pemateri tadi, ya bahwa tindakan korupsi itu sudah merajalela di Indonesia ya. Bahkan bukan hanya pejabat publik, dari skala kecil pun terjadi. Nah, apa sih solusi ya, dari negara ataupun dari masyarakat ataupun dari para akademisi untuk tidak melakukan tindakan korupsi di dalam kehidupannya, baik saat menjabat maupun tidak menjabat, baik ada kesempatan maupun karena adanya tekanan. Baik, untuk jawaban pertama bisa dijawab oleh Bapak Hendra Yassin MA. Kepadanya saya persilahkan. Oh iya, terima kasih Mas Dian. Satu, saya ingin menambahkan untuk yang pertanyaan dari Bu Rahmi, karena ini guru saya, guru SMA saya, guru sosiologi, dan sangat membekas bagi saya untuk segala materi yang diberikan Bu Rahmi. Nah, memang terpukul sebelum saya pertanyaan tadi, memang terpukul sebenarnya soal, kalau biasa dulu saya ingat banget itu namanya Prof Andalan. Teringat persis waktu detik-detik kurang lebih tahun 2018. Saya ingat persis karena dulu sempat gabung dalam tim kecil untuk survei dan sedikit pemenangan di sana untuk Pak Nurdin Abdullah, Pak Prof Andalan biasa dibilang saat itu. Memang sangat terpukul, tapi kalau kita melihat memang praktek yang dilakukan, entah ini jebakan apa tidak, itu soal lain. Tapi karena memang ada OTT KPK yang hasil OTT-nya itu kurang lebih ada sejumlah uang juga ditemukan, dan kalau dilihat dari rekam jejaknya memang perjalanannya cukup panjang. Bahkan dari beliau sempat jadi bupati dulu, jadi hubungan kerjasamanya. Nah, ini yang saya mau bilang, terkadang di kita itu hubungan kekerabatan itu sangat erat. Yang terkadang di situ ya, kamu di situ ya. Nah, hal-hal yang begitu terkadang biasa di kita, tapi ketika sudah menjabat itu yang harus diingat, bahwa jangan sampai hubungan kerabatan itu menghilangkan integritas, menghilangkan independensi. Ada lelang proyek dan sebagainya, jangan sampai karena hubungan kedekatan orang yang harusnya tidak dapat kemudian dapat. Nah, lagi-lagi soal kerabatan, karena
ya biasa karena memang kita dekat dengan orang, dan apalagi soal ada beban dulu misalnya sempat dibantu soal fundingnya, soal keuangannya dan sebagainya. Nah ini menjadi bahan pertimbangan buat kita, jangan sampai ada hal yang seperti itu. Jadi korupsi bukan hanya persoalan mengambil uangnya, tapi bisa jadi karena kita juga menyelewengkan kekuasaan, artinya ada campur tangan kita yang membuat orang lain untung, tapi negara kemudian mengalami kerugian. Nah, karena kalau memberikan uang dan sebagainya bentuk gratifikasi, dan itu masuk dalam penolakan korupsi. Saya lihat di sini peserta sangat antusias, rata-rata mencapai 100 hingga 160 peserta, baik melalui Zoom maupun via YouTube. Baik. Iya, karena narasumbernya itu Mas Dian dari Paramadina. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Dokter. Luar biasa sekali. Baik, untuk slide pertama saya hitung. Mohon izin. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua saya mohon izin untuk membuka kamera para peserta dan juga ada pemateri di sini juga. Silahkan. Untuk slide kedua. Baik, untuk kepada para peserta bisa membuka kameranya. Ya. Saya hitung 1, 2. Baik, saya ulang 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya slide terakhir, slide ketiga. Mohon izin untuk dapat membuka kameranya. Baik. 1, 2. Saya ulang kembali. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak. Saya lihat di sini banyak sekali peserta dari luar kampus IAIN Sultan Gorontalo, ya, dari berbagai kampus di Indonesia. Terima kasih banyak untuk telah berkenan hadir ya, di diskusi pada pagi hari ini. Dari saya pribadi, mewakili kampus IAIN Sultan Gorontalo dan juga mewakili panitia jurusan Pemikiran Politik Islam dan LPU Gorontalo Giro, menyampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam,